Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini adalah hari yang ketiga kita berhari raya. Kita raya kemarin hari Senin, Selasa, Rabu. Hari yang ketiga kita melaksanakan hari raya Idul Fitri. Mari kita manfaatkan Idul Fitri ini untuk saling bersilaturahim antar famili, antar keluarga, antar tetangga dan sebagainya, demi memperkokoh persaudaraan kita. Salawat dan salam kita tidak lupa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, sehubungan dengan makna Idul Fitri dalam kaitannya bersilaturahmi antara famili, antara keluarga, maka saya akan bacakan satu hadis Rasulullah. Salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira. Ada 3 hal, kata Rasulullah, yang menjadikan seseorang itu akan dihisab oleh Allah dengan mudah dan dimasukkan ke dalam surga nantinya dengan rahmatnya. Jadi ada 3 golongan, mudah hisabnya, masuk ke dalam surga. Qalu, para sahabatnya bertanya, mengatakan, apa itu ya Rasul? Liman ya Rasulullah, siapa orangnya itu ya Rasulullah? Qala tu'ti man haramaka. Jadi yang pertama, kata Rasulullah, yang akan mudah orang itu dihisab nanti di hari akhirat dan akan masuk ke dalam surga, yang pertama adalah tu'ti man haramaka. Orang yang suka memberi kepada orang yang tidak pernah memberinya, tidak pernah memberi engkau. Jadi kalau orang yang selalu memberi kita, kita kasih pula pemberian dari kita, wajar karena dia selalu memberi kita. Ini orang itu tidak pernah memberi kita, itu kita beri kepadanya. Jadi memang itu agak berat sedikit, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kita. Kita biasanya di bulan Ramadan sering ngantar-ngantarkan makanan. Ada yang ngantarkan pisang, ada yang ngantarkan kolak, ada yang ngantarkan pecel, segala macam. Itu kita balas pula. Itu tidak termasuk yang kesini itu. Yang termasuk ke situ itu adalah orang yang tidak pernah memberi kita. Kita sambung hubungan silaturahmi kita, walaupun orang itu tidak pernah memberi kita, kita beri dia, ya, apakah makanan dan sebagainya. Yang kedua, wa ta'fu an man zalamaka. Orang yang memaafkan kesalahan orang yang menzalimi engkau. Ini berat ya. Memaafkan kesalahan orang yang menzalimi engkau. Kita dalam kehidupan ini tidak pernah luput daripada segala kesalahan. Mari kita dalam momen Idul Fitri ini untuk saling memaafkan. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang tidak bersalah. Salah kepada Allah kita bertaubat, salah kepada manusia kita minta maaf. Dalam pelaksanaannya kita susah kadang-kadang memaafkan kesalahan orang tua. Memang mengatakannya ini senang, tapi mengamalkannya itu susah. Bagaimana caranya supaya hati kita itu lunak memaafkan kesalahan orang itu? Dalam berbagai pengajian selalu saya sampaikan,
ingat dua, lupakan dua. Apa itu Pak Ustadz? Yang pertama, ingat jasa orang kepada kita. Nah, kita dalam berpemilih, dalam bertetangga, dalam bermasyarakat, ada kadang-kadang orang itu yang berjasa terhadap kita. Dulu waktu keluarga kita meninggal, dialah yang bertungkus lumus itu ikut memandikan, menguburkan. Ketika kita kenduri dulu anak kita, dialah yang susah-susah payah di dapur dan segala macam. Ketika ada sesuatu hal yang terjadi, ingat itu. Walaupun dia berbuat salah kepada kita, kalau kita ingat jasa orang tuh, lunak hati kita, yalah enggak apa-apa lah, saya maafkan. Ya. Jadi ingat jasa orang kepada kita. Sudah saya ingat-ingat Pak Ustadz, tapi enggak juga ada rasanya jasa orang tuh. Nah, tuh jangan sampai seperti itu. Tetap ada jasa orang tuh. Yang kedua, ingat salah kita kepada orang. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam tuh pasti punya kesalahan. Kita tentu punya kesalahan. Kita kadang-kadang salah orangnya nampak oleh kita. Salah kita tidak kita pernah kita pikirkan. Kita kadang-kadang merasa tersinggung, kita dikasih perkataan yang kasar oleh orang. Tapi kita lupa bahwa kita juga sering mengingati orang. Sering berkata-kata kasar sama orang. Ingat salah kita. Salah kita banyak sama orang. Tuh cara yang kedua ya. Jadi ingat dua, lupakan dua. Bapak Ibu yang saya hormati, lupakan dua hal pula. Apa pula yang kita lupakan yang dua itu? Yang pertama adalah lupakan jasa kita kepada orang. Jangan ingat-ingat juga lagi. Kadang-kadang kita dalam kehidupan ini kan ada membantu orang. Kuliah anaknya lah, sewa rumah segala macam lah kita bantu. Seperti itu saya dulu tuh menolong dia tuh. Begitu dia dengan saya. Nah, jangan lupakan itu. La tubtilu sadaqatikum bil manni. Jangan kamu rusak pahala sedekahmu dengan bil manni, dengan menyebut-nyebutnya. Belum tentu kita sedekah kita itu, bantu kita itu diterima oleh Allah. Lupakan aja lah. Jadi kalau kita sebut-sebut juga lagi berarti akan merusak pahala kita. Yang kedua, lupakan kesalahan orang itu kepada kita. Nah, melupakan kesalahan orang itulah kadang-kadang kita. Lama betul rasanya. Apa resep kita Pak Ustaz? Jangan teringat-ingat juga dia Pak Ustaz. Nah, resepnya itulah. Bahwa manusia itu memang punya kelemahan banyak. Kadang-kadang orang itu terlanjur. Kadang-kadang situasinya tidak mendukung. Kadang-kadang momennya itu yang berbeda-beda segala macam itu mempengaruhi. Dia manusia juga dia kan. Oleh karena itu jangan ingat juga lagi. Ini sudah puluhan tahun. Ingat juga dia lagi kesalahan orang itu sama dia. Kalau kita ingat-ingat juga lagi, kita tidak akan lunak hati kita untuk memaafkan kesalahan orang. Nah, itulah resepnya. Wa ta'fu an man zalamaka. Memaafkan kesalahan orang yang menzalimi engkau. Kita lihat sejarah daripada Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana paman Nabi Hamzah ditombak oleh Wahsy waktu perang Badar, perang Uhud ya. Diambilnya jantung hati paman Nabi itu oleh Wahsy itu. Telinganya digoreng, dimakan. Hei Muhammad, ini pamanmu sudah saya makan itu anggota tubuhnya. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Berapa sakit hatinya kita tuh. Pemilihnya dimakan oleh Wahsy. Tapi ketika terjadinya penaklukan kota Mekah, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Yang terjadi adalah
Nabi memaafkan semua kesalahan-kesalahan orang itu. Ya. Kadang-kadang ada juga orang protes Bapak Ibu sekalian. Nabi pula Pak Ustaz. Kita kan bukan nabi katanya. Ya setidak-tidaknya dapat perbandingan oleh kita bahwa begitulah Nabi memaafkan kesalahan orang lain. Jadi waktu menaklukkan kota Makkah itu Nabi mengatakan haza yaumun marhamah. Hari ini hari berkasih sayang, hari memaafkan. Kalian sudah saya maafkan, kata Rasulullah. Orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu sudah berlarian, ketakutan. Kenapa? Karena pada waktu itu pengikut Nabi Muhammad sudah luar biasa banyaknya dan bisa menaklukkan kota Mekah. Jadi kita melapangkan hati kita untuk selalu memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga, ya, watasilu man qata'aka. Sambung hubungan silaturahim dengan orang yang memutuskan hubungan dengan engkau. Dia tidak lagi mau bertegur sapa dengan kita. Kita cari caranya. Mungkin saja dengan melalui media sosial ini, mungkin saja dengan cara memberikan hadiah. Ya. Jadi itu lunak hati orang tuh jadi. Watasilu man qata'aka. Sambung kembali. Kata orang Minang namanya jangan bakare rotan katanya. Bakare rotan itu artinya apa? Ya enggak bertegur sapa lagi, sudah putus. Putus hubungannya lagi. Apalagi ada zaman sekarang nih Bapak Ibu sekalian. Adik beradik. Mati pun adiknya tuh, keluarganya tuh mau datang dia. Putus katanya. Wah begitu sakit hatinya itu. Itu setan itu isi pikirannya orang begitu tuh. Ya makanya mati itulah kadang sampai mati dia enggak bertegur sapa lagi. Saya sudah pernah melihat orang seperti itu tuh. Begitu keras hatinya. Sampai-sampai dia adik beradik tidak bertegur sapa, meninggal, baru nangis-nangis. Baru nangis-nangis. Maafkan kesalahan saya. Macam-macam lah kesalahannya. Padahal dia orang sudah meninggal. Jadi kita hendaknya nyambung hubungan silaturahim dengan orang yang memutuskan hubungan silaturahim dengan kita. Di ujung hadis itu kata Rasulullah, qala fa iza fa'alta zalik famali ya Rasulullah. Ya. Apabila kamu mengerjakannya, apabila kami kerjakan yang seperti itu, apa yang kami dapat ya Rasulullah? Rasulullah menjawab pada waktu itu, antu hasaba hisaban yasira wa yudkhilakal jannah. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan kalau kamu kerjakan yang saya katakan tadi itu, maka engkau akan dihisab dengan hisab yang ringan dan akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Dengan rahmatnya, nyanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah kita dimasukkan ke dalam surga. Jadi 3 amalan itu apa tadi? Yang pertama adalah kita memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kita. Yang kedua, memaafkan kesalahan orang yang menzalimi kita. Sudah menghancurkan nama baik kita, sudah kita maafkan. Yang ketiga, menyambung hubungan silaturahim dengan orang yang memutuskan hubungan silaturahim dengan kita. Berat Bapak Ibu sekalian, tapi walaupun berat, itu konsekuensinya kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisaban yasira, dihisab dengan hisab yang mudah dan dimasukkanlah kita ke dalam surga. Itu saja kajian subuh ini. Mudah-mudahan momen Idul Fitri ini kita saling mengunjung antara yang satu dengan lainnya, saling memaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.